Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan PowerPoint dengan judul jenis merek dan cara mendaftarkan merek. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Ahmad Rosyid Ridho, Saya Wahyu Kristin Rejapara. Dengan dosen pengampu, Dr. Azmi Saleh, STMT. Pengertian sebelumnya, sebelum kita memasuki jenis-jenis merek. Pertama, pengertian merek dari beberapa sumber buku, yaitu menurut Klotter dan Armstrong pada tahun 2008, merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasi dari semua ini yang memperlihatkan identitas produk atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan membedakan produk itu dari produk pesaing. Menurut Triptono 2008, merek adalah logo, instrumen legal, hak kepemilikan, perusahaan, Shortland, Nation, Rescue, Positioning, kepribadian, rangkaian nilai, visi, penambahan nilai, identitas, citra, relasi, dan evolving entry. Kemudian yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Baik, memasuki bagian merek. Menurut Coulter dan Keller pada tahun 2019, bagian merek terbagi menjadi 4. Yang pertama, nama brand merek. Nama brand merek adalah sebagian dari merek yang diucapkan. Kemudian yaitu tanda merek. Tanda merek adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain huruf, atau warna khusus. Kemudian yaitu tanda merek dagang. Adalah merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang istimewa. Dan yang terakhir adalah hak cipta. Adalah hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau karya seni. Selanjutnya yaitu jenis-jenis merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang pertama yaitu merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Kedua yaitu merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenisnya. Yang ketiga yaitu merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa lainnya. Next. Nah, berikut pada gambar merupakan jenis contoh-contoh jenis merek dagang seperti Aqua, kemudian merek jasa seperti Jan Express yang mengirimkan barang, dan yang ketiga yaitu merek kolektif Sinar Mas. Jadi ada beberapa barang yang dijualnya.
Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis merek berdasarkan wujudnya. Yang pertama yaitu merek lukisan. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lainnya. Seperti yang tertera pada gambar yaitu merupakan cat kuda terbang. Selanjutnya yaitu merek kombinasi. Merek kombinasi, bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lainnya. Nah, seperti yang tertera pada gambar, yaitu jamu Nyonya Menir. Selanjutnya yaitu merek kata. Merek kata mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lainnya. Contohnya seperti pada gambar yaitu Pepsodent. Selanjutnya yaitu merek nama. Merek nama memiliki daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang jasa lainnya. Seperti pada gambar yaitu merek jam tangan dengan nama pembuatnya yaitu Alexander Christine. Selanjutnya yaitu merek huruf atau angka. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lainnya. Seperti yang tertera pada gambar yaitu botol sirup squash ABC. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis merek menurut Harahap tahun 1996 berdasarkan tingkatan mereknya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama merek biasa. Merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi. Masyarakat atau konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini dianggap tidak memiliki drawing power yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos yang sugesif pada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai. Yang kedua yaitu merek terkenal. Merek terkenal biasanya memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos. Atau bisa dikatakan banyak orang yang menyukainya. Yang ketiga yaitu tingkatan merek termasyhur. Tingkatan merek ini adalah lebih tinggi dari merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang dibawa merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena itu, dibuat oleh penemu terkenal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk prosedur untuk mendaftarkan merek. Jadi, sebelum mengajukan permohonan merek, sangat disarankan agar calon pemohon terlebih dahulu melaksanakan penelusuran pada database merek DJHKI untuk memperoleh gambaran apakah sudah ada merek yang terdaftar atau lebih dahulu diproses pendaftarannya milik pihak lain yang memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan yang akan kita daftarkan. Nah, untuk diagram alir pendaftaran merek, yang pertama yaitu
registrasi akun pada web merek.dgip.go.id. Kemudian klik tambah untuk membuat permohonan baru. Kemudian akan menerima kode billing dengan mengisi tipe kelas, jenis, dan pilihan kelas yang akan kita daftarkan nanti. Kemudian kita lakukan pembayaran sesuai tagihan. Selanjutnya kita nanti disuruh untuk mengisi formulir. Kemudian setelah mengisi formulir, unggah data pendukung yang dibutuhkan. Jika semua sudah dirasa selesai, bisa klik selesai. Langsung permohonan dapat diproses. Untuk dokumen dan persyaratan yang harus dilengkapi saat pengajuan mendapatkan tanggal penerimaan antara lain yaitu formulir pendaftaran merek yang dibuat rangkap 2 dan telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Yang kedua, kelas dan jenis barang atau jasa. Pemohon merek untuk satu merek di satu kelas namun tidak terbatas jumlah jenis barang atau jasanya. Kelas dan jenis barang tidak dapat diganti ataupun ditambah setelah mendapatkan tanggal penerimaan. Namun, untuk jenis barang dapat dikurangi. Selanjutnya yaitu membayar biaya pendaftaran sebesar Rp2.000.000. Untuk biaya ini, biaya dasar per merek per kelas yang berlaku jika pemohon mengajukan secara langsung ke loket di DJKI atau melalui Kanwil Kemenkumham. Sedangkan untuk pendaftaran online via konsultan HKI akan menimbulkan biaya tambahan untuk biaya jasa. Untuk besarnya bergantung pada masing-masing konsultan HKI yang penyedianya itu. Kemudian contoh etiket merek sebanyak 3 lembar dengan ukuran minimum 2x2 cm dan maksimal 9x9 cm. Selanjutnya ada surat pernyataan hak yang merupakan pernyataan pemohon bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan pendaftaran merek tersebut dan akan menggunakan merek yang didaftarkan dalam perdagangan atau jasa. Yang selanjutnya yaitu surat kuasa jika pemohon diajukan melalui kuasa. Untuk waktu dan biaya, pemrosesan permohonan pendaftaran merek dari sejak tanggal penerimaan hingga tanggal pendaftaran yaitu memakan waktu sekitar 7 hingga 9 bulan. Hal ini merupakan terobosan yang diatur dalam UU Merek yang baru, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Namun, pada prakteknya, DJKI kesulitan memenuhi jangka waktu tersebut karena tingginya volume pemohon yang masuk dibanding dengan tenaga pemeriksa yang dimiliki oleh DJKI. Jadi, secara umum, biasanya satu permohonan bisa memakan waktu antara 18 sampai 24 bulan sampai terbitnya sertifikat. Untuk biaya permohonan merek sendiri adalah Rp2.000.000 setiap satu merek di satu kelas, tanpa adanya batasan untuk jumlah jenis atau barang yang dicantumkan sepanjang masih dalam kelas yang sama. Jadi gini, untuk satu merek pada satu kelas itu tidak ada batasan untuk jumlah jenis atau barang yang dicantumkan, asal kelasnya sama. Terus untuk biaya online tadi tentunya ada biaya jasa profesional diajukan melalui konsultan HKI yang terdaftar. Untuk biayanya tergantung konsultan dari HKI itu sendiri. Nah, di sini ada merek yang tidak dapat didaftarkan di DJKI.
yaitu antara lain pendaftarannya dilandasi dengan itikat buruk. Misalnya, seorang pengusaha ayam goreng mendaftarkan merek Ciputat fried chicken di kelas dan jenis barang-barang hasil olahan daging ayam. Jika ada pengusaha lain yang mencoba mendaftarkan merek yang sama untuk kelas dan jenis jasa restoran dengan niatan untuk menghalangi pengusaha pertama, maka pendaftaran kedua bisa dianggap dengan itikat tidak baik dan dengan demikian tidak dapat didaftarkan. Yang kedua, bertentangan dengan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Contohnya, merek Budabar yang kemudian dibatalkan karena dianggap dengan bertentangan dengan agama. Yang ketiga, tidak memiliki daya pembeda. Misalnya, tanda tanya atau huruf balok tunggal dalam perwujudan yang biasa atau lazim. Namun, tanda tanya yang diberi ornamen seperti pada logo gas atau huruf tunggal K yang ditampilkan dalam tata artistik tertentu, seperti pada logo Circle K. Nah, itu bisa didaftarkan. Selanjutnya yaitu telah menjadi milik umum, seperti tanda tengkorak bajak laut atau palang, seperti pada palang merah. Namun, jika diberi ornamen tambahan seperti tengkorak pada logo Skull Candy atau palang pada logo Swiss Army, bisa didaftarkan karena ada ornamen tambahnya. Yang selanjutnya yaitu menerangkan barang atau jasa itu sendiri. Misalnya, Apple tidak dapat didaftarkan sebagai merek buah-buahan, tapi bisa didaftar untuk merek produk elektronik. Di samping itu, pendaftaran merek akan ditolak jika merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Misalnya, ketika si A sudah memiliki merek terdaftar Gelis untuk jenis barang pakaian jadi, pendaftaran Gelis atau Geles atau Gelis oleh si B pada jenis barang pakaian akan ditolak karena sudah terdaftar milik pihak lain dan barang jasa yang sejenis. Yang selanjutnya yaitu indikasi geografis yang sudah dikenal. Misalnya Kintamani tidak dapat didaftar sebagai merek untuk kopi karena sudah ada indikasi geografis kopi Kintamani. Demikian pula ada Parmigiana Reggiano untuk keju dan olahan susu atau Campagno untuk minuman beralkohol. Yang selanjutnya yaitu merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum milik orang lain, kecuali ada persetujuan, maka bisa didaftarkan. Selanjutnya yaitu merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol atau emblem negara, lembaga nasional, lembaga internasional, kecuali ada persetujuan. Selanjutnya yaitu merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali sudah ada persetujuan tertulis. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.